Judul: Ayah mertua saya menampar saya di depan semua orang setelah memanggil saya sampah. Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Suara musik lembut dari pesta ulang tahun ibu mertua terdengar di seluruh ruangan, dan semua orang tampak bahagia. Aku berdiri di pojok ruangan, mencoba tersenyum meskipun hatiku terasa sesak. Aku, Rania, menantu yang dianggap tak pantas, kembali menjadi bahan bisik-bisik keluarga besar suamiku. Suamiku, Aditya, mencoba menenangkan suasana dengan senyumnya yang tenang. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada rasa malu yang ia sembunyikan. Ia tahu ayahnya tidak pernah menyukaiku. Sejak pertama kali aku masuk ke keluarga mereka, katanya aku bukan kelas mereka. Ayah mertua, Pak Surya, adalah sosok yang keras dan sombong. Ia membangun kerajaan bisnis dari nol, dan merasa bahwa siapapun yang masuk ke keluarganya harus membawa kebanggaan. Aku, seorang gadis biasa yang bekerja di toko buku kecil, jelas tidak memenuhi standar itu. Sejak aku menikah dengan Aditya, kehidupan kami tidak pernah benar-benar damai. Setiap kali keluarga besar berkumpul, selalu saja ada sindiran halus yang diarahkan padaku, dari caraku berpakaian, berbicara, bahkan cara aku memegang gelas. Semua salah di mata mereka. Tapi malam itu berbeda. Malam itu, segalanya meledak. Semua bermula ketika Tante Ratna, adik Pak Surya, mulai membicarakan tentang mantan kekasih Aditya, seorang wanita cantik dan kaya yang kini menjadi pengusaha sukses di luar negeri. Kalau dulu Aditya tidak keras kepala, mungkin dia sudah hidup lebih enak sekarang, katanya sambil menatapku dengan senyum sinis. Aku mencoba menahan diri. Tapi saat semua mata tertuju padaku, aku hanya bisa tertawa kecil dan berkata, mungkin uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak kebahagiaan. Ruangan tiba-tiba sunyi. Pak Surya menatapku dengan mata tajam seperti pisau. Lalu, ia berdiri dan berkata lantang, kau berani bicara soal kebahagiaan, Rania? Kau pikir anakku bahagia hidup denganmu yang tidak punya apa-apa? Aku terdiam. Nafasku tercekat. Semua orang menatapku seperti aku baru saja menghina keluarga kerajaan. Aku hanya menunduk. Tapi Pak Surya melangkah mendekat. Suaranya semakin keras. Kau itu sampah, katanya. Nadanya dingin dan menghina. Kau mempermalukan keluarga ini setiap kali membuka mulutmu. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Tapi sebelum aku sempat menjawab, plak! Tamparan itu mendarat di pipiku. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam. Bahkan musik berhenti seolah tahu ada yang hancur malam itu. Aku gemetar. Bukan hanya karena rasa sakit di pipiku, tapi karena rasa malu yang begitu dalam. Aku menatap Aditya, berharap ia akan berdiri membelaku. Tapi ia hanya menunduk. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hatiku hancur. Dunia seolah berputar. Aku merasa sendirian di tengah keramaian. Tidak ada satupun yang membelaku. Bahkan ibu mertua hanya menatap dengan wajah dingin. Aku menelan ludah dan mencoba bicara. Kalau begitu, maafkan saya, Pak. Saya tidak akan membuat keluarga ini malu lagi, kataku dengan suara bergetar. Lalu aku berbalik. Berjalan keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar bisik-bisik di belakangku. Sebagian mencibir, sebagian hanya terdiam. Hanya satu suara yang masih kuingat dengan jelas. Dasar perempuan tidak tahu diri, kata seseorang dari kerumunan. Aku berlari keluar rumah. Udara malam menusuk wajahku, tapi tidak sepedih tamparan yang baru saja aku terima. Tanganku gemetar saat mencoba membuka pintu mobil. Air mata tumpah, tanpa bisa aku hentikan. Dalam perjalanan pulang, aku menangis tanpa suara. Pikiranku penuh dengan pertanyaan. Apakah aku pantas dicintai? Apakah aku salah karena mencintai seseorang yang keluarganya menolakku sejak awal? Ketika sampai di rumah kecil kami, aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Wajah kami terlihat bahagia di sana, tapi sekarang, foto itu hanya terasa seperti kebohongan besar. Tak lama kemudian, pintu terbuka.
Aditya datang dengan wajah canggung dan penuh rasa bersalah. "Rania, maafkan ayah. Dia tidak bermaksud," katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata sembab. "Tidak bermaksud?" "Aditya, dia menamparku di depan semua orang. Dia memanggilku sampah. Dan kamu? Kamu hanya diam." Suamiku tidak menjawab. Ia duduk di hadapanku, menunduk. "Aku takut memperkeruh suasana," katanya akhirnya. Aku tertawa getir. Sementara aku dibiarkan sendirian di hadapan mereka semua, menanggung hinaan itu sendiri. Hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Cinta tidak selalu cukup jika tidak disertai keberanian. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Aku mulai menjaga jarak, tidak hanya dari keluarga suamiku, tapi juga dari Aditya sendiri. Ada sesuatu yang patah di dalam diriku, sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Namun kisah ini belum berakhir. Karena beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh keluarga Surya terdiam untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, teleponku berdering pagi-pagi sekali. Nomor yang muncul di layar membuat dadaku berdebar. Itu nomor rumah keluarga Surya. Aku hampir tidak ingin menjawabnya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Suara di seberang terdengar panik. "Rania, cepat ke rumah." Ayah jatuh pingsan," kata suara Aditya terburu-buru. Aku terdiam sesaat. Ada bagian dari diriku yang ingin berpura-pura tidak mendengar, tapi nurani menolak. Aku segera bergegas mengenakan jaket dan pergi tanpa berpikir panjang. Saat tiba di rumah mewah itu, suasananya kacau. Para pembantu berlari ke sana kemari, dan ibu mertua duduk di tangga dengan wajah pucat. Aditya keluar dari kamar dengan wajah cemas. "Dokter bilang tekanan darah ayah naik tiba-tiba," katanya pelan. "Dia stres berat." Aku berdiri di ambang pintu kamar, melihat Pak Surya terbaring dengan alat oksigen di hidungnya. Wajah keras yang dulu menatapku dengan kebencian kini tampak lemah dan rapuh. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Kasihan? Bingung? Semua bercampur jadi satu. Tapi saat matanya perlahan terbuka dan menatapku, aku langsung memalingkan pandanganku. "Rania," suaranya serak dan lemah. "Kau datang." Aku hanya mengangguk pelan. "Saya hanya ingin memastikan Bapak baik-baik saja." Ia mencoba berbicara lagi, tapi dokter datang memintaku keluar. Aku menuruti tanpa banyak bicara, tapi hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di mata lelaki itu. Malamnya, aku duduk di teras rumah mereka. Aditya datang membawa 2 cangkir teh. "Ayah ingin bicara denganmu besok," katanya. Aku mendongak. "Untuk apa? Menghinaku lagi?" tanyaku sinis. Ia menggeleng. Aku tidak tahu, tapi suaranya tadi berubah. Aku rasa dia menyesal. Aku hanya tertawa kecil. Menyesal karena aku pergi atau karena orang-orang sudah mulai membicarakan keluarga kalian setelah kejadian itu? Aditya tidak menjawab. Tapi aku tahu, gosip sudah tersebar. Beberapa tamu yang hadir malam itu tentu tidak bisa diam. Mereka membawa kisah tamparan itu kemana-mana. Nama keluarga Surya tercoreng. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah itu. Kali ini tidak ada pesta, tidak ada tawa. Hanya keheningan dan aroma obat-obatan. Pak Surya memintaku duduk di kursi dekat ranjangnya. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku terlalu sombong, Rania. Aku kira aku tahu apa yang terbaik untuk anakku. Tapi mungkin aku salah." Aku nyaris tidak percaya mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. "Salah?" ulangku pelan. Ia mengangguk. "Aku menilai orang dari harta, bukan dari hati. Tapi malam itu, saat aku melihat matamu, aku sadar aku sudah menghancurkan perempuan yang hanya ingin dicintai." Aku menatapnya tanpa kata. Air mata hampir jatuh. Tapi aku tahan.
Bapak menyakitiku di depan semua orang, bisikku akhirnya. Ya, dan aku menyesalinya setiap detik sejak malam itu, katanya lirih. Kau mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya takut kehilangan kendali atas anakku. Aku terdiam lama. Kata-katanya membuat hatiku bergetar aneh. Sebagian dari diriku ingin memeluknya, tapi bagian lain masih penuh luka. Aku akan pergi lagi, kataku pelan. Tapi kali ini bukan karena marah. Aku hanya butuh waktu untuk sembuh. Pak Surya menatapku, lalu mengangguk pelan. Pergilah, tapi jangan hilang terlalu lama. Rania, rumah ini akan terasa kosong tanpamu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku bangkit, berpamitan pada Aditya, lalu pergi. Tapi entah kenapa, langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa minggu berlalu, aku kembali bekerja di toko buku, mencoba menjalani hari-hari dengan tenang. Namun, kehidupan seolah belum selesai menguji kami. Suatu sore, seorang wanita datang ke tokoku. Ia mengenakan gaun mahal dan menatapku dengan senyum menyebalkan. Aku mengenalnya segera. Mantan kekasih Aditya, Selin. Rania, ya? Katanya manis tapi dingin. Aku dengar kau akhirnya membuat ayah mertua Emu jatuh sakit. Hebat juga, untuk seorang gadis biasa sepertimu. Aku menatapnya tajam. Apa maumu? Ia tertawa pelan. Tidak banyak. Aku hanya ingin tahu, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Aku dengar bisnis keluarga Surya sedang goyah. Aditya mungkin segera butuh seseorang yang lebih kuat untuk mendampinginya. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Tapi aku menahan diri. Kalau kamu datang untuk menghina, pintu keluar di sana, kataku dingin. Selin menatapku dengan senyum penuh kemenangan sebelum pergi. Tapi kata-katanya menancap dalam pikiranku. Benarkah keluarga Surya sedang dalam masalah? Malam itu, Aditya menelepon. Suaranya tegang. Rania, aku butuh bicara. Tolong, bisakah kau datang? Ketika aku tiba di rumah besar itu, aku disambut oleh suasana muram. Dokumen berserakan di meja, dan wajah Aditya terlihat kusam. Perusahaan ayah sedang diselidiki, katanya pelan. Ada manipulasi keuangan yang ditemukan. Dan ayah bisa kehilangan segalanya. Aku terdiam. Dunia yang dulu menghina aku karena tidak punya apa-apa kini perlahan runtuh. Beberapa hari kemudian, media mulai memberitakan tentang kasus itu. Nama keluarga Surya menjadi bahan pembicaraan publik. Orang-orang yang dulu menyanjung mereka kini mencemooh. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar kabar bahwa Selin kembali muncul, kali ini sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ia bekerja di salah satu perusahaan lawan bisnis Surya. Aditya tampak hancur. Dia menjebak ayahku, katanya dengan wajah muram. Dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya lama. Mungkin inilah saatnya kamu melihat siapa sebenarnya musuh dan siapa yang benar-benar ada di pihakmu, kataku pelan. Untuk pertama kalinya, Aditya memegang tanganku erat. Aku sudah kehilangan banyak hal. Rania, tolong, jangan pergi juga. Hatiku bergetar. Aku ingin menolak, tapi aku tahu, di balik semua luka, aku masih mencintainya. Hari demi hari berlalu. Aku membantu sebisaku, meskipun keluarga itu dulu memperlakukanku seperti sampah. Aku mengurus administrasi, menyiapkan dokumen, bahkan menemani Pak Surya menghadapi penyelidikan. Perlahan, semua orang mulai melihat siapa aku sebenarnya. Mereka mulai berbicara dengan nada berbeda, bukan lagi dengan ejekan, tapi dengan hormat. Suatu sore, setelah semua selesai, Pak Surya memanggilku ke ruang kerjanya. Ia menyerahkan sebuah amplop putih. Ini bukan uang, katanya. Ini surat kepemilikan toko buku tempat kau bekerja. Sekarang, itu milikmu. Aku terkejut. Bapak,
tidak perlu melakukan ini. Ia tersenyum lemah. Aku tahu. Tapi aku ingin menebus sedikit kesalahanku. Kau bukan sampah. Rania. Kau adalah satu-satunya orang yang tetap jujur ketika semuanya palsu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku membungkuk, menyalaminya dengan tulus. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian di antara kami. Namun, hidup belum benar-benar tenang. Karena di balik semua penyesalan dan permintaan maaf, ada rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia yang akan mengguncang semuanya sekali lagi. Beberapa hari setelah pemberian surat toko buku itu, suasana rumah keluarga Surya mulai terasa berbeda. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada lagi tatapan merendahkan. Namun, ketenangan itu terasa aneh, seperti badai yang menunggu waktu untuk datang kembali. Suatu pagi, saat aku membuka toko, seorang pria berpakaian rapi datang membawa map coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai notaris yang bekerja dengan keluarga Surya. Nyonya Rania, ada dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani, katanya sopan. Aku menatapnya bingung. Dokumen apa? Warisan, jawabnya singkat. Pak Surya menandatangani perubahan besar dalam wasiatnya sebelum jatuh sakit kembali. Darahku seolah berhenti mengalir. Warisan? Aku bahkan bukan siapa-siapa di mata keluarga itu sebelumnya. Notaris itu menyerahkan map tersebut. Di dalamnya tertera jelas, sebagian besar aset pribadi Pak Surya, bukan perusahaan, tapi properti dan tabungan pribadi, kini atas namaku. Aku nyaris tak percaya. Aku segera pergi ke rumah besar itu untuk meminta penjelasan. Tapi ketika aku tiba, suasananya panik. Aditya berdiri di depan kamar ayahnya. Matanya merah, wajahnya pucat. Ayah, dia pingsan lagi, katanya lirih. Hatiku terhenti. Aku berlari ke dalam kamar, dan di sana kulihat Pak Surya terbaring tak sadarkan diri. Dokter sibuk memberi bantuan, tapi aku tahu, kali ini, keadaannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Beberapa jam kemudian, kabar duka datang. Pak Surya meninggal dunia. Dunia yang dulu begitu keras padaku kini seolah runtuh di hadapanku. Aku menangis. Bukan hanya karena kepergiannya, tapi karena banyak hal yang belum sempat kukatakan. Aku belum sempat bilang bahwa aku sudah memaafkannya sepenuhnya. Pemakamannya dihadiri banyak orang. Tapi di antara kerumunan pelayat itu, aku melihat wajah-wajah yang dulu menatapku dengan benci kini penuh rasa bersalah. Setelah upacara, notaris yang sama memanggil keluarga untuk pembacaan wasiat. Semua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ketika namaku disebut sebagai salah satu penerima warisan terbesar, ruangan langsung bergemuruh. Tante Ratna berdiri dengan wajah marah. Ini pasti kesalahan. Kenapa bukan untuk Aditya? Notaris menjelaskan dengan tenang, ini permintaan terakhir almarhum. Ia menulis dengan tangannya sendiri bahwa Nyonya Rania telah menunjukkan ketulusan dan kejujuran yang tidak dimiliki oleh siapapun di keluarga ini. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Aditya menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, seseorang mengirimkan amplop hitam ke rumahku tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada salinan dokumen dan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Kau pikir kau tahu segalanya? Kebenaran baru saja dimulai." Tanganku gemetar saat membaca itu. Dokumen yang disertakan ternyata adalah laporan keuangan lama milik keluarga Surya, dan di dalamnya ada nama asing yang muncul berulang kali, Selin. Aku segera menemui Aditya. "Kau harus lihat ini," kataku sambil menyerahkan dokumen itu. Ia membacanya dengan wajah semakin tegang. Ini bukti bahwa Selin terlibat dalam manipulasi keuangan perusahaan ayah. Tapi bagaimana bisa ayah tidak pernah menyadarinya? Kami mulai menyelidiki lebih dalam. Dari seorang mantan pegawai, kami mengetahui bahwa Selin dulu bekerja diam-diam di bagian keuangan perusahaan dengan nama samaran. Ia sengaja membuat transaksi palsu yang kemudian dituduhkan pada Pak Surya. Aku terdiam lama.
Jadi semua kehancuran keluarga ini dimulai dari seseorang yang dulu mereka anggap lebih pantas daripada aku. Ironi yang pahit. Aditya tampak terpukul. Dia menghancurkan keluarga kita, Rania, dan aku yang dulu percaya padanya. Aku menggenggam tangannya. Sekarang saatnya kamu membersihkan nama ayahmu. Aku akan membantumu. Kami bekerja siang dan malam mengumpulkan bukti. Aku menggunakan jaringan pelanggan toko buku yang ternyata banyak mengenal orang-orang media dan hukum. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai terungkap. Ketika kasus itu akhirnya dibuka kembali, publik terkejut. Nama Selin muncul di semua berita, bukan sebagai saksi, tapi sebagai dalang utama penipuan besar. Ia ditangkap beberapa minggu kemudian, dan wajahnya terpampang di televisi. Aku menonton dengan perasaan campur aduk. Bukan bahagia, bukan sedih, hanya lega bahwa akhirnya keadilan datang. Aditya memelukku malam itu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Aku tersenyum samar. Kau sudah kehilangan banyak hal, Aditya. Tapi mungkin ini saatnya kita mulai dari awal, tanpa kebohongan, tanpa rasa malu. Sejak saat itu, hubungan kami perlahan membaik. Aku melihat Aditya berubah menjadi pria yang lebih rendah hati, lebih menghargai, dan lebih berani membelaku di depan siapapun. Keluarga besar Surya juga mulai menerima kenyataan baru, bahwa perempuan yang dulu mereka hina kini menjadi alasan nama mereka bersih kembali. Toko buku yang diwariskan padaku berkembang pesat. Aku mulai membuka cabang baru, menamai setiap toko dengan huruf awal nama Pak Surya, sebagai bentuk penghormatan terakhir. Namun, terkadang di malam sunyi, aku masih teringat malam di mana tamparan itu mendarat di pipiku. Luka itu mungkin sudah sembuh, tapi bekasnya tak pernah hilang. Setiap kali aku menyentuh pipi kanan, aku tak lagi merasakan sakit, melainkan kekuatan. Karena dari penghinaan itu, aku menemukan keberanianku sendiri. Dan kini, aku tahu, kadang, hidup menampar kita sekeras-kerasnya hanya agar kita sadar betapa kuatnya kita sebenarnya. Tapi di balik semua ketenangan itu, suatu pesan baru datang ke ponselku malam itu. Nomor tak dikenal, dengan satu kalimat pendek. Kau pikir semua ini sudah berakhir, Rania? Kau belum tahu siapa sebenarnya yang mengatur semuanya. Aku menatap layar itu lama. Napasku tertahan. Karena di bawah kalimat itu, ada tanda tangan yang membuat darahku membeku. Nama itu adalah Ratna. Aku menatap layar ponsel itu dengan jantung berdegup keras. Nama Ratna terpampang jelas. Wanita yang selama ini pura-pura menangis di pemakaman Pak Surya, padahal matanya menyimpan kebencian yang belum padam. Tiba-tiba, semua kepingan mulai menyatu. Selin hanyalah pion. Dalang sebenarnya adalah adik kandung Pak Surya sendiri. Aku segera menghubungi Aditya. Kita harus bicara. Sekarang. Kami bertemu di toko, dan aku menunjukkan pesan itu. Wajahnya memucat. Tidak mungkin, Tante Ratna. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, hanya seseorang di dalam keluarga yang bisa memanipulasi dokumen warisan dan keuangan dengan begitu mudah. Malam itu, kami memutuskan menghadapi kebenaran. Kami pergi ke rumah besar yang kini kosong, tempat segala luka bermula. Lampu-lampu redup, dan di ruang tamu yang dulu menjadi saksi tamparan itu, Tante Ratna sudah menunggu, dengan senyum dingin di wajahnya. Kalian terlalu lambat, Rania, katanya. Semua ini seharusnya milikku, bukan milik perempuan seperti kamu. Ia mengaku semuanya, bahwa dialah yang bekerja sama dengan Selin untuk menjatuhkan Surya Group, agar bisa mengambil alih kekayaan keluarga. Ia menanamkan kebencian pada Pak Surya terhadapku agar rumah tanggaku hancur dan aku keluar dari jalannya. Tapi semuanya gagal, karena Pak Surya berubah di detik terakhir hidupnya dan menulis wasiat untukku. Aku menatapnya tajam. Kau menghancurkan keluargamu sendiri demi harta. Ratna tertawa pelan. Kau tidak akan bisa membuktikannya. Tapi sebelum ia sempat melangkah pergi, Aditya meletakkan ponsel di atas meja. Perekam suara menyala sejak kami masuk.
Wajah Ratna seketika membeku. Keesokan harinya, semua media memberitakan pengakuan itu. Ratna ditangkap, dan publik akhirnya tahu siapa dalang sebenarnya di balik semua kehancuran keluarga Surya. Dunia yang dulu menatapku dengan hinaan kini menyebut namaku dengan rasa hormat. Saat aku berdiri di depan toko buku, matahari sore memantul di jendela kaca. Aku memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Pak Surya, akhirnya semuanya selesai." Aditya memelukku dari belakang dan berkata, "Sekarang, giliran kita membangun keluarga dengan cara yang benar." Aku tersenyum, menatap ke langit yang mulai jingga. Dari tamparan yang dulu membuatku jatuh, aku bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menang dengan kebenaran. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan warisan, bukan kekuasaan, tapi harga diri yang tidak pernah bisa dibeli. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan intrik ini sampai akhir. Jika kalian menikmati cerita drama keluarga yang syarat makna dan penuh kejutan seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati kalian. Pendapat kalian sangat berarti dan membuat kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Dan tentu saja, bergabunglah dengan keluarga kami dengan cara berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap cerita baru yang penuh pelajaran hidup, emosi, dan kejutan tak terduga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.